Halo para pencinta anggrek semua, semoga kabar baik selalu menyertai kita. Kali ini saya mendapat kiriman, kita akan unboxing dulu ya. Ini saya mendapat kiriman anggrek Grammatolium scriptum. Kita lihat akarnya sudah cukup bagus ya. Kemudian ada juga Dendrobium. Ini dia satu anggrek Gramma scriptum, akarnya sudah cukup bagus juga. Kalau yang ini anggrek Dendrobium keriting menggintir ya, katanya sih jenis baru yang disilangkan. Akar juga sudah mulai bagus ya, sudah panjang, tingginya sekitar 10 cm dari batang. Kita coba rawat setelah pasca kita terima. Oke, kita siapkan wadah plastik, kemudian vitamin B1, terserah merek apa ya. B1 IP yang saya gunakan agak murah, ini sekitar 7 ribuan di apotek atau toko obat. Saya mencoba mengambil 2 biji karena dosisnya agak rendah. Saya menggunakan 2 biji saja per 1 liter air. IP ya, terserah merek apa nanti yang akan kita gunakan. Kita siapkan air. Oke, kita tuangkan ke dalam wadah plastik. Ini khusus untuk vitamin B1 ya. Kita coba campur 2 tablet tadi, kita aduk-aduk dulu sampai rata ya, biasanya sampai hancur. Tapi sebelumnya saya sudah menuangkan vitamin B1 ya, ini cuma contoh saja. Kemudian kita ambil anggreknya, ini Gramma scriptum. Kita coba rendam di dalamnya, seluruhnya harus kena, baik akar sampai ke batangnya, ke daun. Ini semua. Satu lagi. Oke, ini juga akar sudah cukup bagus, sudah kelihatannya, usahakan semua kena ya. Kemudian demikian juga dengan anggrek Dendrobium keriting silangan baru ya. Kita rendam sekitar 5-10 menit saja, jangan terlalu lama, biar akarnya nanti tidak busuk. Agar akarnya tidak busuk, terendam mengenai semua batang, daun, dan akar. Kurang lebih kita diamkan 5-10 menit. Setelah 10 menit direndam di dalam vitamin B1, anggreknya kita keluarkan satu persatu dari rendaman tadi agar akarnya tidak menjadi busuk ya. Kita lihat akarnya semakin putih, menandakan bahwa akarnya ini masih fresh. Oh ya, hampir saya lupa bahwa seedling atau bibit anggrek ini umurnya sekitar 6-10 bulan ya. Umur seedling anggrek itu 6-10 bulan dari temannya yang mengirim ke saya. Kita keringkan, kemudian kita campur dengan fungisida merek Antrakol ya. Kita bisa baca di sini aturan pakainya. 1 sendok makan per 1 liter air dosisnya. 1 sendok makan per 1 liter air.
Ini sudah ada, kita kocok-kocok dulu sampai rata. Saya sudah rendamnya. Kita bisa semprot saja ke akarnya dengan merata sampai ke daun, agar jamur tidak ikut serta di bagian anggrek ya, baik di akar sampai ke daun. Ini cuma ya contoh saja buat para pencinta anggrek. Cara menyemprotnya harus keseluruhan ya, bisa juga direndam, tapi ini cara praktis saya gunakan agar videonya tidak terlalu panjang nantinya. Setelah itu saya menggunakan hormon 6-BAP ya, seperti ini. Kita bisa baca aturan pakainya di sini. Maaf, ini mungkin agak kecil ya. Saya besarkan dulu ya, biar gampang dibaca. Kita lihat kegunaannya: merangsang pembungaan, merangsang pertumbuhan tunas, dan pembelahan sel ya. Kita gunakan untuk itu semua. Kita campur dosisnya sekitar 15 tetes ke dalam setengah liter air ya. Ini saya sudah coba. Kita tuangkan sekitar 1 liter air. Kita campur, nanti kita rendam. Ini anggrek Gramma scriptum. Kita rendam saja ke sini. Usahakan mengenai semua biar merata. Kita rendamnya sekitar 5-10 menit saja, sama seperti vitamin B1 tadi, agar pertumbuhan akar dan pertumbuhan batang serta daun semakin cepat dan semakin baik ya. Kita putar-putar saja, kemudian kita atur biar terkena 5-10 menit. Setelah 10 menit kita keluarkan dari rentaman hormon 6-BAP tadi ya. Kita keluarkan satu persatu pelan-pelan. Kita keringkan sekitar 5-15 menit ya. Sambil nantinya kita akan media yang lain. Oke, sambil menunggu anggreknya kering, kita siapkan media plastik yang lain untuk perendaman fungisida ya, agar anggrek kita tidak jamuran. Saya menggunakan merek Antrakol. Ini sudah ada, kita kocok-kocok dulu agar rata nantinya. Dosisnya 1 liter air per 1 sendok makan fungisida atau merek Antrakol. Setelah itu kita siapkan media tanamnya. Saya menggunakan media tanam kayu yang ada di sekitar rumah saya agar menghemat biaya. Kita rendam kurang lebih 10 menit saja. Kita rendam semuanya, kemudian kita aduk-aduk ya biar terkena semua medianya. Ini fungsinya agar media tanam kita tidak terkena jamur nanti ya, untuk mematikan jamur yang ada di media tanam anggrek kita, agar anggrek kita nantinya tidak terkena jamur. Setelah 10 menit kita angkat dari rendaman tadi, agar media tanam yang kita gunakan nanti ini, potongan kayu ini, tidak terlalu basah untuk digunakan pada tanaman anggrek kita. Kita diamkan beberapa saat saja, sekitar 10-15 menit. Kita tiriskan agar airnya tidak terlalu banyak nantinya. Seperti ini ya. Kita tunggu sampai agak kering. Ini dia setelah agak kering. Kita siapkan pot ya. Saya gunakan pot yang berlubang. Ini gunanya untuk akar bisa bernapas atau keluar ya. Kemudian lubang yang di atasnya untuk
gantungan saja. Apabila kita mau menggantung anggrek kita masukkan potongan kayu yang kita sudah rendam dengan fungisida tadi. Sedikit demi sedikit kita ratakan saja. Jika terlalu banyak kita bisa belah ya, terlalu besar kita bisa belah. Kita atur saja sampai rata. Setelah itu kita siapkan anggrek kita. Pertama saya masukkan dulu anggrek scriptum, Gramma scriptum. Kita setel saja di mana ya. Oke, kita jepit agar bisa tegak berdiri. Kita tambah satu lagi, ini masih seedling, jadi kita bisa gunakan satu pot saja untuk anggrek ya. Nanti ketika mulai remaja kita bisa pisahkan, kita pakai atau kita tambah lagi dengan pot yang lain untuk menghemat pot saja. Ini kita tegakkan dengan media yang lainnya, masih agak basah ini, tidak masalah. Setelah rata kita siapkan moss atau lumut anggrek. Manfaat dari lumut anggrek ini agar anggrek kita tidak kekeringan dan menjaga kelembapan anggrek kita ya, supaya suplai airnya tetap ada tetapi tidak basah dan tidak mengakibatkan anggrek kita menjadi busuk akar. Ini lumut yang saya ambil dari rumah saya ya, tembok rumah saya, biar juga menghemat biaya kita dalam merawat seedling anggrek ini. Seperti ini contohnya ya. Oke, kita lanjut ke anggrek Dendrobium melintir. Saya sudah siapkan pot yang sudah agak besar lubangnya ya. Di samping untuk lubang pernapasan akar dan di atas untuk gantungan. Kita siapkan potongan kayu tadi, kita masukkan secara merata ke dalam pot yang kita sudah siapkan. Ini potnya sekitar 12 sampai 15 cm ya ukurannya, sekitar itulah. Kemudian saya masukkan satu persatu. Oke, kita setel saja agar berdiri tegak. Kita topang dengan tadi ya, dengan potongan kayu biar berdiri tegak. Satu pot bisa menghemat biaya, satu pot bisa dua ya. Ini hanya anggrek seedling saja, nanti ketika remaja baru kita pisah. Bisa kita pisah, kita tambah potnya untuk satu pot satu anggrek seperti ini contohnya saja. Kemudian kita tambah ya untuk menopang biar tegak tidak miring, nanti pertumbuhannya bisa miring juga. Kemudian saya tambahkan moss tadi sebagai pelembab dan cadangan air. Seperti ini kita tekan-tekan agar anggrek juga bisa tegak ya. Ini pelembab di sampingnya, sebelum kayu di sampingnya kita taruh atau kita tempatkan rumput. Kita tekan-tekan sedikit agar media tanamnya bisa rapat ya, tidak goyang. Oke, seperti inilah perawatan yang sangat sederhana, yang gampang, yang mudah untuk seedling anggrek kita ketika kita menerima kiriman ya, baik itu kita order maupun kiriman dari orang lain. Usahakan akarnya tidak tertutupi oleh media tanam ya, tidak tertutupi oleh moss atau potongan kayu tadi. Oke, demikian dulu tips merawat seedling anggrek Gramma dan Dendro. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Salam pencinta anggrek.